Bagaimana jika molekul yang sama bisa menjadi dua jenis obat yang berbeda? Yang satu bekerja seperti opioid, yang satu lagi bekerja non-opioid. Padahal perbedaannya hanya satu, arah ruang atau stereokimianya. Obat nyeri seperti morfin memang sangat efektif, tapi penggunanya memiliki risiko yang besar seperti adiksi, toleransi, dan depresi pernapasan. Karena itu, pengembangan analgesik non-opioid menjadi sangat penting. Dalam penelitian ini, dikembangkan dua senyawa enantiomer dari turunan benzomorfan, yaitu min LP1 dan plus LP1, yang menandakan arah optikalnya. Lalu, keduanya memiliki struktur kimia yang sama tetapi berbeda orientasi tiga dimensinya. Perbedaan kecil ini ternyata menghasilkan efek biologis yang sangat berbeda. Min LP1 bekerja sebagai agonis reseptor opioid. Efek analgesiknya dapat diblok oleh naloxone. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme melalui jalur opioid klasik. Berbeda dengan itu, plus LP1 bekerja sebagai antagonis sigma 1 reseptor. Efek analgesiknya tidak dipengaruhi oleh naloxone. Namun, efek ini hilang ketika diberi agonis sigma 1. Ini menunjukkan bahwa mekanisme benar-benar non-opioid. Jika kita lihat data eksperimen ini, terlihat bahwa pada min LP1, efek analgesiknya hilang ketika diberi naloxone. Namun, pada plus LP1, efek analgesik tetap bertahan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kedua senyawa bekerja melalui mekanisme yang berbeda. Hal ini terjadi karena sistem biologis bersifat sangat spesifik. Reseptor dalam tubuh memiliki bentuk tiga dimensi yang hanya cocok dengan orientasi tertentu. Konsep ini dikenal sebagai teori lock and key, di mana hanya bentuk tertentu yang dapat berikatan dengan reseptor. Selain itu, dalam teori induced fit, reseptor dapat menyesuaikan bentuknya, tetapi orientasi awal molekul tetap sangat menentukan. Karena itu, dua enantiomer dapat dikenali sebagai dua molekul yang berbeda. Perbedaan stereokimia juga mempengaruhi interaksi molekuler seperti hidrogen bonding, interaksi hidrofobik, dan interaksi aromatik. Perubahan interaksi ini akan mempengaruhi kekuatan ikatan dan aktivitas biologis. Perbedaan ini terjadi karena stereokimia mengubah orientasi gugus dalam ruang tiga dimensi. Akibatnya interaksi antar molekul dan reseptor juga berubah. Enantiomer R atau S. Pada enantiomer seperti konfigurasi R dan S, semua gugus sama tetapi posisinya terbalik di ruang. Perubahan orientasi ini dapat mengubah arah gugus penting seperti amina atau cincin aromatik saat berinteraksi dengan reseptor. Dampak dari enantiomer R atau S yaitu interaksi bisa berubah atau justru tidak terjadi sama sekali. Geometri E atau Z atau juga bisa disebut dengan cis dan trans. Selain itu, pada isomer geometri seperti E dan Z, posisi gugus terhadap ikatan rangkap juga berbeda. Konfigurasi ini menentukan jarak dan orientasi antar gugus aktif dalam molekul. Perbedaan geometri cis atau trans dapat berdampak kepada perubahan jarak farmakofor, perubahan kecocokan dalam binding pocket. Fenomena ini disebut juga sebagai Structure Activity Relationship atau SAR, di mana perubahan kecil dalam struktur menghasilkan perubahan besar dalam aktivitas biologis ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa dalam kimia obat bukan hanya jenis gugus yang penting, tetapi juga bagaimana gugus tersebut tersusun dalam ruang tiga dimensi. Perbedaan konfigurasi seperti R dan S atau geometri seperti E dan Z dapat mengubah orientasi jarak dan arah interaksi dalam molekul. Perubahan kecil ini mempengaruhi bagaimana molekul berinteraksi dengan reseptor dan akhirnya menentukan efek biologisnya. Dengan kata lain, bentuk tiga dimensi suatu molekul menentukan cara bagaimana dia bekerja di dalam tubuh.